Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, rakyatnya banyak tapi malah menjadi negeri gajah. tadi kita sudah memperingati Saja umat Islam hari bersatu, ulang tahun kemerdekaan negara kita ini tidak akan terjadi. yang ke-76. Apakah hakikat kemerdekaan itu? Ada istilah orang Arab namanya Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan. Independence Day, hari kemerdekaan juga. Secara teori dan praktek, kemerdekaan itu terlepasnya suatu bangsa dari penjajahan. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Bermacam-macam cara bangsa terlepas dari penjajahan. Ini Seperti Singapura, itu kemerdekaannya diberikan oleh Inggris. Kita bangsa Indonesia ini, kemerdekaan yang kita peroleh Bisa kita bicarakan. la hadiyatan minal balandaniyah wala hadiyatan minal javaniyah. Bukanlah hadiah dari Belanda, kerajaan Protestan, bukan pula hadiah dari Jepang. Kemerdekaan negara Republik yang tercinta ini, kalau kita kaitkan dengan agama Islam yang kita cintai ini, sumbangan Islam itu sangat besar. Menurut Dewes Dekker Hukum yang disebut dengan Multatuli, lawan penjajah. beliau mengatakan begini: kalaulah tidak ada semangat jihad dari para ulama dan santri pesantren, Masih dijajah. maka sudah lama patriotisme itu terkubur. Para pemirsa yang saya muliakan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertuhan. Dan sangat tidak relevan ideologi komunis tumbuh di Indonesia ini. Walaupun dulu pernah ideologi komunis menjadi ideologi ketiga setelah Rusia dan China. Apakah kemerdekaan yang kita peroleh itu hadiah? Tidak. Kemerdekaan yang kita peroleh ini dengan berkat perjuangan para pendahulu kita, baik melalui medan peperangan, pertempuran yang mengorbankan harta, mengorbankan benda, mengorbankan yang paling berharga, nyawa sendiri. Berapa juta sudah nyawa melayang. Para pemirsa yang saya muliakan, tidak sedikit sudah nyawa yang melayang daripada syuhada kita yang telah mendahului kita, terutama dari umat Islam itu sendiri. Ahmad Mansur Surya Negara menyatakan Islam itu mempunyai sumbangan yang sangat besar atas terjadinya kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Dan sangat tidak relevan kalau ada orang yang mau melaksanakan de-islamisasi, memarginalkan Islam, meminggirkan Islam. Dan sejarah memang di Indonesia ini ditulis de-islamisasi, peminggiran terhadap Islam. Kenapa? Karena sejarah yang dipelajari pada sampai saat ini itu adalah sejarah yang ditulis di atas geladak kapal VOC, dan itu yang diadopsi pada hari ini. Para pemirsa yang saya muliakan, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu Amerika ini, tanggal
tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, maka Jepang menyerah tanggal 14 Agustus. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Para pemirsa yang saya muliakan, Indonesia ini umat Islamnya sangat toleran sekali. 7 kata dari Piagam Jakarta itu dihapuskan. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitulah Islam lapang hati di Indonesia ini. Tapi kenapa kok begitu ya? Apakah betul-betul umat Islam ini sudah merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Kita harus menjadi bercermin, ya. Para pemirsa yang saya muliakan, tidak hanya dalam merebut kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, kita kenal dengan yang namanya pertempuran Surabaya 10 November itu. Sekutu yang menang perang, Inggris yang congkak itu, terutama compang camping dihantam oleh pasukan kita. Ribuan rakyat Surabaya, para santri gugur di sana. Inggris dan pasukannya pun tidak sedikit. Bahkan mereka kehilangan 2 jenderal di Indonesia ini. Belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Di Indonesia ini mereka kehilangan 2 jenderal. Bagaimana sikap kita dalam mempertahankan, dalam mengisi kemerdekaan ini? Jangan kita pernah terlena oleh nikmat kemerdekaan ini. Jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihim muzillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa duribat alaihimul maskanah. Para pemirsa, ditimpakan kepada mereka musibah di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang memelihara hubungan baiknya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Coba tengok di saat pandemi COVID-19 ini, umat Islam begitu mengalah. Padahal sangat berlawanan dengan teori Islam itu sendiri dan teori logika itu sendiri. Di saat PPKM diperlakukan, apa yang ditutup? Masjid. Bandara dibuka. TKA asing dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal mereka itu sumber daripada COVID itu. Ini tidak logik secara ilmiah. Ada dalam hadis kudusi, inni la ahammu ala ahlil ardi azaban, kata Allah, sungguhnya aku sangat benci melihat penduduk bumi yang sombong, durhaka, yang korup. Tapi kulihat umur buyuti, masih banyak orang yang memakmurkan masjidku. Itu yang pertama. Masih banyak di Indonesia ini orang yang cinta masjid. Yang kedua, wal muttahid binafiyya, masih banyak orang saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati karena aku, kata Allah. Yang ketiga, masih banyak ku tengok wal mustakfirina bil ashar, masih banyak ku tengok orang-orang yang mau beristighfar. Experience is the best teacher. Pengalaman merupakan guru yang paling berharga. Makanya suriftu azabi anhum, maka azabku kupalingkan daripada mereka. Jangan-jangan pandemi ini malah menjadi plan demi. Bukan kita tidak menghargai nyawa orang. Mari kita sama bermohon kepada Allah. Semoga rakyat Indonesia bisa keluar dari keterpurukannya, terutama rakyat kecil. Digaji oleh rakyat. Sementara pedagang-pedagang kecil itu kadang-kadang diusir oleh pol. Dipaksa hanya sampai jam 8 malam.
padahal mereka tidak mencari kekayaan. Justru mereka ingin mencari kemerdekaan ekonomi agar bisa membiayai hidup keluarganya. Kalau hal ini diperpanjang terus, berarti itu sudah merupakan sebuah kezaliman yang dilegalkan. Dan kezaliman tidak akan pernah menang. Sehebat apapun Fir'aun, akhirnya mati juga di Laut Merah. Ini mudah-mudahan makna kemerdekaan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk menuju kemerdekaan yang hakiki dalam melaksanakan kewajiban kita, terutama kepada Allah Tuhan kita Rabbul Alamin. Sekian, hanya itu rasanya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.